Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, kita berkesempatan untuk belajar di rumah. Tapi semangat kita tidak boleh kendur ya. Kunci dari orang yang sukses adalah orang yang mau belajar. Jadi, jika kalian atau anak-anakku ingin memiliki tiket menuju masa depan yang cerah, kalian harus belajar, mau belajar. Untuk kelas 7, perkenalkan, Bapak adalah guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Nama Bapak adalah Muhammad Taufik Hidayat. Bisa dipanggil Pak Taufik atau Pak Opik. Untuk kelas 8, kita bertemu lagi ya bersama Bapak, dan kita ulangi lagi pelajaran sebelumnya. Tapi semoga kalian lebih mengetahui tentang bimbingan dan konseling. Untuk kelas 7 pasti bertanya, bimbingan dan konseling itu apa sih? Untuk kelas 8, kalian sudah tahu atau hanya menebak-nebak ya? Jadi, seperti kalian tahunya guru BK itu ya pasti mengurus anak nakal. Itu salah banget ya. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Kita mulai saja ya. Pengenalan, bimbingan, dan konseling, supaya kalian lebih jelas PK itu apa dan fungsinya apa. Kita lanjut aja ya. BK atau BP untuk kelas 8 yang sudah merasakan atau sudah terlihat BP itu atau BK itu seperti apa. Biasanya mereka melihat BP itu ini dari segi gurunya ya. BP itu galak. BP itu galak. BP itu suka menghukum. Ada juga BP itu atau BK itu polisi sekolah, karena tadi ya suka menghukum, suka menghukum dan seperti polisi sekolah. Tapi ada juga yang merasakan BK itu sepertinya gurunya ramah. Ini dari segi gurunya ya. BK itu sering jadi teman curhat. Sudah tentu berarti kalau sudah menjadi teman curhat, berarti BK itu mempunyai solusi penyelesaian. Ini biasanya bukan menjadi ya, tapi kenalnya anak yang sudah melihat atau merasakan atau diajar atau dibimbing oleh guru BK ya. Kita lanjut aja ya, supaya jelas ke
pengertiannya ya. Nah, di sini ada pengertian dari BK itu, yaitu suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor pada konseli agar konseli mampu mencapai kemandirian. Sekali lagi, bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu mencapai kemandirian. Kita lanjut aja ya. Setelah ini kalian tahu pengertiannya, mungkin kalian akan sudah mendapatkan titik terang, yaitu BK itu apa. Kita lanjut aja ya, supaya lebih jelas lagi, lebih mengetahui, lebih mengenal tentang bimbingan dan konseling. Lanjut, yuk. Nah, di sini ini ada berbagai bidang dari bimbingan konseling atau BK, terdiri dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Biasanya jika ada permasalahan mengenai pribadi siswa, silakan konsultasikan di guru BK, dan setelah itu sosialnya, bagaimana anak bersosial dan apakah ada permasalahannya. Terus, nah ini belajar, bagaimana proses belajarnya, apakah ada permasalahan, apakah bisa diselesaikan, ya pasti ada solusinya. Dan karir, biasanya kalau di sekolah, kalian yang masih bingung ke depannya atau masa depannya seperti mau kemana atau cita-citanya, terkadang masih bingung, masih tidak sesuai dengan hobi, atau masih bingung lah. Itu ya, bidang dari bimbingan dan konseling. Ini ciri dari bidang pribadi dan sosial. Biasanya memang pribadi dan sosial sering berbarengan ya. Pribadi artinya diri kalian sendiri, masalahnya dengan bersosial. Kita lanjut aja ya. Yang pertama, memiliki kesadaran diri. Itu pasti karena pribadi ya. Dapat mengembangkan sikap positif. Yang kedua, membuat pilihan secara sehat dan efektif. Lalu mampu menghargai orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, lalu dapat menyelesaikan konflik. Itu ya, bidang pribadi dan sosial. Selanjutnya, bidang belajar. Bidang belajar memiliki keterampilan atau teknik belajar secara efektif.
lalu dapat menempatkan tujuan atau perencanaan pendidikan, mampu belajar secara efektif, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau ujian. Nah, yang terakhir adalah di bidang karir. Bimbingan konseling mampu merencanakan masa depan, lalu dapat membentuk pola-pola arah karir, yaitu kecenderungan arah karir, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat, dan mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja. Sekali lagi, mampu merencanakan masa depan, dapat membentuk pola-pola arah karir, yaitu kecenderungan arah karir, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat, mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja. Nah, ini adalah fungsi bimbingan dan konseling. Semoga dengan adanya keterangan ini atau keterangan fungsi bimbingan dan konseling ini dapat lebih mengetahui atau lebih mengenal lagi tentang bimbingan dan konseling sebelum kita masuki materi selanjutnya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa fungsi bimbingan dan konseling. Di antaranya fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitasi, dan fungsi pemeliharaan. Di sini BK memiliki asas BK. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan asas tuturi handayani. Itu dia dari 12 asas. Jadi masih kalian berpikir BK itu polisi sekolah, BK itu tukang hukum, BK itu galak? Jadi semoga dengan adanya pembelajaran ini, pengenalan dari bimbingan konseling ini, kalian jadi lebih jelas, lebih tahu tentang bimbingan dan konseling. Oke, sampai di sini ya. Semangat terus untuk belajar ya, dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi ke materi selanjutnya untuk kelas 8 dan kelas 7. Kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.